Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Oktavia Ramadhani dengan NIM 4322513032. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis surveillance kesehatan kerja PTX yang menggunakan data surveillance kesehatan kerja tahun 2018 dan tahun 2019. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor risiko kesehatan pekerja serta menentukan upaya pengendalian dan rekomendasi yang dapat diterapkan di lingkungan kerja. Sebelum masuk ke hasil analisis, terlebih dahulu saya akan menjelaskan gambaran umum surveillance kesehatan kerja. Surveillance kesehatan kerja merupakan kegiatan mengumpulkan, mengolah, analisis, dan interpretasi data kesehatan pekerja secara sistematis. Kegiatan ini bertujuan untuk mendeteksi masalah kesehatan yang dapat mempengaruhi keselamatan, kesehatan, dan produktivitas pekerja. Pada analisis ini digunakan data surveillance kesehatan kerja terhadap 80 pekerja PTX pada tahun 2018 dan tahun 2019. Fokus pada analisis dibagi menjadi dua informasi utama, yaitu hubungan kebiasaan merokok dengan keluhan pernafasan serta hubungan usia dengan hipertensi. Melalui analisis ini diharapkan dapat diketahui faktor risiko yang berpengaruh sehingga perusahaan dapat menentukan upaya pengendalian yang tepat. Pada informasi pertama dilakukan analisis hubungan antara kebiasaan merokok dengan keluhan pernafasan. Berdasarkan data tahun 2018 terdapat 6 pekerja yang merokok dan mengalami keluhan pernafasan, sedangkan pada kelompok yang tidak merokok hanya terdapat 1 pekerja yang mengalami keluhan pernafasan. Pada tahun 2019, jumlah pekerja merokok yang mengalami keluhan pernafasan meningkat menjadi 10 orang. Sementara itu, pada kelompok tidak merokok juga terjadi peningkatan menjadi 4 orang. Secara umum, data menunjukkan bahwa pekerja yang memiliki kebiasaan merokok lebih banyak mengalami keluhan pernafasan dibandingkan pekerja yang tidak merokok. Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan merokok merupakan salah satu faktor risiko penting yang dapat menjadi perhatian dalam program kesehatan kerja. Grafik ini menunjukkan perbandingan kondisi pekerja pada tahun 2018 dan 2019 berdasarkan status merokok dan adanya keluhan pernafasan. Dapat dilihat bahwa jumlah pekerja merokok yang mengalami keluhan pernafasan meningkat dari 6 orang pada tahun 2018 menjadi 10 orang pada tahun 2019. Sementara itu, pekerja yang tidak merokok yang mengalami keluhan pernafasan juga mengalami peningkatan, yaitu dari 1 orang menjadi 4 orang. Walaupun terdapat peningkatan pada kedua kelompok, jumlah kasus pada pekerja yang merokok tetap lebih tinggi dibandingkan pekerja yang tidak merokok. Oleh karena itu, kebiasaan merokok dapat dianggap sebagai faktor risiko dominan terhadap terjadinya gangguan pernafasan pada pekerja di PTX. Berdasarkan hierarki pengendalian, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan. Pada tingkat eliminasi, pengendalian yang paling efektif adalah menerapkan larangan merokok selama jam kerja dan di area kerja. Pada tingkat substitusi, perusahaan dapat menyediakan program terapi pengganti nikotin bagi pekerja yang ingin berhenti merokok. Pada rekayasa teknik dapat disediakan area merokok khusus yang terpisah dari area kerja, sehingga paparan asap rokok tidak mengenai pekerja yang lain. Pada pengendalian administratif dapat dilakukan edukasi mengenai bahaya merokok, safety talk, rutin, pemasangan poster kesehatan, serta kampanye berhenti merokok. Sedangkan pada penggunaan APD, pekerja dapat menggunakan masker pada area kerja dengan paparan yang tinggi. Berdasarkan hasil analisis, rekomendasi yang diberikan adalah penerapan kawasan tanpa rokok selama jam kerja dan di area kerja. Program ini dapat dimulai dengan pemasangan tanda kawasan tanpa rokok di berbagai titik strategis perusahaan. Selain itu, perusahaan perlu melakukan sosialisasi bahaya merokok secara berkala dan melaksanakan safety talk setiap bulan. Agar kebijakan berjalan efektif, diperlukan pengawasan oleh supervisor serta penyediaan area khusus merokok yang berada di luar area kerja. Dengan kebijakan ini
Diharapkan resiko gangguan pernafasan pada pekerja dapat berkurang. Selanjutnya adalah informasi kedua mengenai hubungan usia dengan hipertensi. Pada tahun 2018 terdapat 22 pekerja yang mengalami hipertensi. Dari jumlah tersebut, 5 pekerja berusia kurang dari 40 tahun dan 17 pekerja berusia 40 tahun atau lebih. Pada tahun 2019, jumlah kasus hipertensi menurun menjadi 12 pekerja yang terdiri dari 2 pekerja berusia kurang dari 40 tahun dan 10 pekerja berusia 40 tahun atau lebih. Meskipun jumlah kasus menurun, sebagian besar kasus hipertensi tetap ditemukan pada kelompok usia 40 tahun atau lebih. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan usia merupakan faktor yang berhubungan dengan peningkatnya resiko hipertensi pada pekerja. Grafik ini menunjukkan distribusi hipertensi berdasarkan kelompok usia pada tahun 2018 dan tahun 2019. Dapat dilihat bahwa jumlah kasus hipertensi pada kelompok usia 40 tahun atau lebih selalu lebih tinggi dibandingkan kelompok usia kurang dari 40 tahun. Selain itu, terjadi penurunan jumlah kasus hipertensi pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018. Walaupun demikian, kelompok usia yang lebih tua tetap menjadi kelompok dengan resiko hipertensi yang lebih besar. Oleh karena itu, faktor usia perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan program pemantauan kesehatan pekerja. Pada masalah hipertensi yang berkaitan dengan usia, pengendalian dilakukan sesuai hierarki pengendalian. Pada tingkat eliminasi tidak dapat dilakukan karena usia merupakan faktor yang tidak dapat dihilangkan. Substitusi juga tidak relevan karena usia bukan faktor yang dapat diganti. Pada rekayasa teknik, perusahaan dapat menyediakan area istirahat yang nyaman sehingga pekerja memiliki kesempatan untuk beristirahat dan memulihkan kondisi tubuh. Pada pengendalian administratif, dapat dilakukan screening tekanan darah secara berkala, edukasi pola hidup sehat, serta program aktivitas fisik bagi pekerja. Sementara itu, penggunaan APD tidak relevan terhadap faktor resiko usia dan hipertensi. Berdasarkan hasil analisis, rekomendasi yang diberikan adalah program aktivitas fisik dan peregangan rutin di tempat kerja. Program ini dapat dilakukan selama 10 hingga 15 menit sebelum memulai pekerjaan. Beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan antara lain peregangan leher, shoulder roll, peregangan tangan, side bending, jalan di depan, dan squat ringan. Program ini relatif mudah diterapkan, tidak memerlukan biaya besar, serta dapat membantu menjaga kebugaran pekerja dan menurunkan resiko hipertensi. Ini merupakan tampilan contoh kegiatan aktivitas fisik yang dapat diterapkan di tempat kerja. Kegiatan-kegiatan sederhana seperti peregangan dan latihan ringan dapat membantu meningkatkan kebugaran, mengurangi ketegangan otot, memperbaiki sirkulasi darah, serta mendukung kesehatan pekerja secara keseluruhan. Apabila dilakukan secara rutin, program ini dapat menjadi salah satu upaya promotif dan preventif dalam pengendalian hipertensi di lingkungan kerja. Sebagai kesimpulan, terdapat 5 poin utama yang diperoleh dari hasil analisis ini. Pertama, pekerja yang memiliki kebiasaan merokok cenderung lebih banyak mengalami keluhan pernafasan dibandingkan pekerja yang tidak merokok. Kedua, jumlah pekerja yang mengalami keluhan pernafasan meningkat pada tahun 2019 sehingga diperlukan pengendalian terhadap faktor risiko yang mempengaruhi kesehatan paru. Ketiga, hipertensi lebih banyak ditemukan pada kelompok usia 40 tahun atau lebih dibandingkan kelompok usia di bawah 40 tahun. Keempat, pengendalian yang paling efektif untuk masalah merokok adalah penerapan kawasan tanpa rokok selama jam kerja dan di area kerja. Kelima, pengendalian yang paling realistis untuk masalah hipertensi adalah program aktivitas fisik dan peregangan rutin di tempat kerja. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun analisis yang dilakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.